Assalamualaikum semuanya. Otak-otak crispy. Kalau dengar kata-kata ini selalu ingat kisah inspiratif pedagang kaki lima cuman jual satu ini aja bisa buka puluhan kedai. Resepnya simple, yuk kita langsung aja simak. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin wadah, dipastiin wadahnya gede ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin satu bungkus santan kelapa instan. Ini tuh kalau nggak salah 65 milian gitu loh teman-teman. Cuman aku agak bingung ini tuh merek apa, tapi kalau kalian nggak pengen seperti yang aku punya bisa pakai yang ada aja kayak merek Kara, Sasa, itu sama aja ya. Terus di sini aku ada satu butir telur. Ini untuk telurnya aku pakai telur yang super kecil, 1 kilo itu kalau nggak salah isinya 16 piece. Bayangin sekecil apa ini telur. Jangan lupa untuk rasanya. Di sini aku ada satu bungkus Royco ayam, bisa diganti sapi ataupun masoko sesuai selera kalian. Jangan lupa dikasih garam kurang lebih seujung sendok teh, jangan terlalu banyak nanti keasinan teman-teman. Dan tepungnya di sini aku ada 100 gram tepung beras. Karena di sini tuh aku tuh pakai resep cemplung nih teman-teman ya. Jadi ini tuh aku langsung aduk-aduk seperti ini dan aku langsung tambahin 500 ml air. Tapi aku saranin banget kalau kalian nggak pengen seperti yang aku punya, telurnya susah banget ke kocoknya atau tercampurnya gitu. Kita kocok dulu ya teman-teman ya telurnya sebelum kita tambahin bahan-bahan yang lainnya. Tadi tuh kayak salahnya aku di sini tuh pas masukin telurnya nggak aku kocok dulu. Jadi pas ngaduk kayak gini telurnya tuh masih ada yang berlendir-lendir gitu loh. Jadi aku ngocoknya agak lama gara-gara telurnya tuh nggak menyatu sama adonannya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Dan ini juga tuh wadah aku sebenarnya kekecilan gitu loh. Aku pengennya kan ngaduknya pakai whisker, cuman karena tempatnya terlalu kecil jadi kayak terbatas banget gerakan aku. Jadi pelan-pelan aja ya kita aduk pakai centong sup kayak gini. Pokoknya kalau kayak gini tuh intinya harus sabar ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, sabar dan akhirnya dia larut juga. Kalau menurut kalian adonannya tuh udah mulus larut dan nggak ada gerindilan tepung sama sekali, kalian bisa lihat sendiri. Tadi tuh kan masih ada gerindilan tepung beras kan. Kita aduk terus aja pokoknya sampai mulus. Kalau udah mulus kita siapin otak-otak instannya. Aku pakai merek ini ya teman-teman ya. Ini tuh 500 gram, harganya cuma 13.500. Aku belinya online di Shopee. Jadi kalau kalian butuh rekomendasi otak-otak dari aku, bisa langsung aja cek di deskripsi. Itu tuh bisa dikirim beda kota gitu loh teman-teman. Pokoknya bisa kirim beda kota dan ini tuh aman banget, masih oke banget ya rasanya ya. Jadi otak-otaknya ini satu bungkus langsung aja aku rendam ke dalam adonan seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, dimasukin aja semuanya. Untuk satu bungkus ini harga 13.500, isinya tuh kurang lebih ya teman-teman ya 34 sampai 35, dan kebetulan ini aku dapet yang isi 34 gitu. Tapi ya mungkin satu bungkus itu beda-beda ya isinya ya. Dan kebetulan banget aku dapet yang 34. Pokoknya kita masukin aja otak-otaknya ke dalam adonan seperti ini. Kalau udah kita langsung aja siapin minyak goreng atau penggorengannya. Untuk gorengnya harus banget pakai minyak banyak ya. Jadi kalau kalian nanya, ini tuh crispy-nya ini bisa buat berapa bungkus adonan? Kurang lebih 1 kilo ya teman-teman ya. Untuk resep yang aku buat ini cukup buat 1 kilo otak-otak. Cuman karena setengah kilo aja udah banyak banget, jadi aku buatnya setengah kilo. Untuk sisa tepungnya bisa banget dijadiin crispy atau kremesan gitu. Aku pikir 34 piece itu sedikit teman-teman, jadi aku pengennya digoreng semua. Ternyata otak-otak ini kan ngembang ya teman-teman ya. Jadi aku saranin banget kalau kalian buat setengah kilo seperti yang aku punya ini, digorengnya 2 kali teman-teman. Jadi di sini tuh untuk minyak gorengnya kurang lebih aku pakai 1 liter. Pengennya sih aku goreng semuanya 34 gitu kan. Ternyata dia tuh ngembang teman-teman. Jadi kita harus kasih space buat kriuknya nanti. Jadi aku saranin banget ini gorengnya harus agak sabar gitu loh teman-teman. Tapi tenang aja, ini tuh lebih gampang daripada tahu crispy teman-teman. Kalau kalian pernah buat tahu crispy, kalian tahu kan selengket apa adonannya. Ini tuh nggak lengket sama sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau buat ini, jangan takut susah ngegorengnya, dijamin anti gagal teman-teman. Percaya deh sama aku tuh awalnya juga udah pasti lengket-lengket kayak tahu crispy kemarin.
karena beda resep ya teman-teman ya, ternyata enggak sama sekali, bener-bener lebih gampang ini daripada tahu crispy, dan jauh lebih cepetan ini daripada juga tahu crispy ya teman-teman ya. Ini tuh ngegorengnya cuma setengah jam, jadi kayak nggak berasa pegel gitu loh. Jadi ini kita gorengnya pakai api gede aja ya, dan ngegorengnya untuk satu bungkus itu tuh 2 kali. Kita sambil terus aduk aja. Ini kita matengin dulu ya, kita goreng sampai otak-otaknya itu kecoklatan. Mungkin kalau kalian pakai api gede gitu ya teman-teman ya, ini tuh cepet banget garingnya. Cuman kompor aku tuh walaupun apinya udah aku gedein yang mentok tinggi gitu, jadi agak lama gitu loh. Walaupun udah gede tapi tetap agak lama gitu loh teman-teman. Jadi emang agak memakan waktu sih pas matengin otak-otaknya. Jadi matengin otak-otaknya ini aja tuh udah agak lama, jadi bikin dia kecoklatan kayak gini tuh agak lama. Jadi prosesnya sih agak lama juga sih pas ngegoreng. Awal kirain kan ngegoreng gini doang tuh gampang, ternyata enggak teman-teman, emang agak lama. Sambil terus diaduk juga biar warnanya itu merata. Kalau kita diemin gitu ya teman-teman ya, warnanya tuh kayak sebelah putih sebelah coklat, dan menurut aku itu kurang menarik. Kalau udah seperti ini, kalian bisa langsung aja siapin centong sup. Kalian bisa lihat sendiri ya, kalau kalian mau ditakar gitu kan, kurang lebih 100 ml. Tapi sebelum dimasukin ke dalam penggorengannya, dipastiin endapannya tuh diaduk terus sampai nggak ngendap sama sekali. Baru kita masukin si crispy-nya ini. Ini kurang lebih, karena aku nggak pakai takaran gitu ya, ini pakainya kurang lebih 3 centong sup kayak gini ya teman-teman ya. Centong supnya agak gede tapi nggak terlalu gede banget. Kalau kalian mau ditakar kurang lebih masukinnya 100 ml. Kita biarin kurang lebih 15-30 detik. Ini tuh aku tungguin ya, jadi nggak langsung aku aduk gitu loh teman-teman. Jadi aku diamin kurang lebih 15-30 detik, baru deh kita aduk seperti ini. Kalau kalian nanya aku tuh pakai berapa kali siraman, sebenarnya 2 kali siram aja resep aku ini tuh udah cantul banget teman-teman. Maksud aku tuh udah tebel banget, cuman karena crispy-nya ini kan banyak ya, dan dibuat apa juga aku nggak ngerti. Jadi aku pakai 3 kali ya teman-teman ya. Maksud aku 3 kali siram gitu. Sebenarnya 2 kali aja udah cukup. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini pas aku ngaduknya ini enteng banget teman-teman. Jadi aduk. Kalau yang tahu crispy kemarin itu kan harus sambil misah-misahin gitu kan. Kalau ini tuh nggak sambil misah-misahin aja, dia udah terpisah sendiri teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, lebih gampang, lebih simple, lebih enak sih. Tapi tergantung selera. Menurut aku tahu crispy kemarin itu juga enak banget, ini juga enak banget. Jadi dua-duanya wajib dicoba. Tapi kalau kalian takut nih kejadian yang sama kayak tahu, tenang aja teman-teman, ini lebih gampang daripada tahu crispy ya. Udah aku jelasin lagi dan lagi. Buat kalian yang takut ini tuh susah, jangan takut lagi teman-teman, karena emang segampang itu buat otak-otak crispy itu. Dan kalau udah tenang, minyaknya udah mulai tenang lagi, dan otak-otaknya yang tadi, maksud aku kayak crispy-nya tadi udah nempel semuanya, kita langsung aja siram yang kedua ya teman-teman ya. Ini siraman yang kedua ini juga sama, aku pakainya 3 centong sup. Sebelum dimasukin adonannya, jangan lupa diaduk-aduk dulu ya teman-teman ya. Soalnya kalau nggak diaduk-aduk dulu, tepung berasnya tuh ngendap di bawah gitu loh, jadi nggak masuk semuanya. Maksud aku kayak nanti yang kita siram tuh cuman airnya doang teman-teman, bukan tepungnya. Kalau cuman airnya doang gak mungkin nempel gitu, paham gak sih? Yang nempel ya, maksud aku airnya malah hilang gitu loh, paham gak sih? Jadi diaduk-aduk dulu sebelum kita siramin. Ini sama ya, aku diamin kurang lebih 15 detik, terus kita aduk-aduk. Kalau menurut kalian adonannya ini tuh udah nempel ke otak-otaknya, kita siram yang ketiga. Sebenarnya 2 kali siram aja udah tebel banget ya teman-teman ya. Kalau kalian mau jualan, tergantung kalian sih. Kalau kalian pengen kualitasnya top gitu kan, pengen dijualnya agak lumayan, satu piece-nya 1000 gitu mungkin ya, bisa banget ditebelin gitu loh teman-teman. Maksud aku kalau kalian pengen yang premium gitu, harganya mungkin kali ya kayak 5.003 gitu, bisa pakai 3 kali siraman. Tapi kalau kalian yang murah-murah aja lah ya, yang penting banyak yang beli, bisa 2 kali siram aja. Pokoknya untuk resep dan untuk harga jual itu tuh disesuaikan sama yang kalian keluarkan aja ya teman-teman ya. Untuk model referensinya mungkin aku bakalan kasih di deskripsi, tapi
tapi untuk harga jual itu tergantung kalian aja. Ini setelah adonannya kecoklatan kayak tadi sama ya teman-teman ya, kita langsung aja siram yang ketiga. Tapi kalau kalian pengen nggak mau pakai siraman yang ketiga, langsung diangkat aja, itu menurut aku udah kokoh ya. Cuman karena aku pengen lebih tebel, jadi aku siram lagi yang ketiga. Dan prosesnya masih tetap sama, kita diemin kurang lebih 15-30 detik baru kita aduk seperti ini. Ini karena siraman terakhir, kita gorengnya sampai minyaknya anteng ya. Pokoknya dari aku sendiri ya, biar dia tuh nggak gagal gitu ya, kita tuh harus stay teman-teman. Maksud aku tuh kita harus aduk terus gitu loh, jadi kita nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi tips sukses dari aku gitu ya, ini tuh biar nggak gagal, diaduk terus aja teman-teman. Dia aduk terus sampai dia tuh minyaknya anteng. Dan kalau diangkat kayak gini dia nggak kempes. Kalau udah seperti ini kita langsung aja angkat dan tiriskan. Ini tuh satu kali gorengan aja udah banyak banget, kan bisa lihat sendiri karena ini tuh ngembang dan dalamnya tuh kopong, jadi emang kelihatannya gede banget. Dijual harga 1000 masih cocok banget ya teman-teman ya. Tapi aku nggak tahu berapa modal yang kalian keluarin, jadi jangan ngikutin saran dari aku ya. Kalau menurut kalian dijual harga 1000 itu nggak bisa atau nggak masuk, mending sekarang ini dijual 5.003. Gorengan itu sekarang nggak ada yang murah teman-teman, karena kalian tahu sendiri apa-apa kan semuanya serba naik. Jadi kalian jangan takut juga naikin harga jualan kalian gitu kan. Jadi kalau kalian butuh referensi harga atau produk-produk yang aku pakai, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Tapi kalau untuk modal, maksud aku saran harga, aku nggak terlalu rekomend sih. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Ini sebagian aja ya teman-teman ya, sisanya nanti aja. Aku gorengnya terlalu lama banget, nanti kalau aku nungguin yang kedua tuh kalian bisa lihat sendiri. Itu kalau di potek kayak gini tuh luarnya tuh crack gitu loh teman-teman, dan dalamnya masih kenyal banget. Seriusan aku kayak speechless sih, ini tuh secantik ini hasilnya, padahal ini tuh resep simple banget dan gampang. Kita langsung aja cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita cobain yang orinya dulu, dan kalian bisa lihat sendiri kulitnya itu loh bisa crispy banget. Masya Allah, ini tuh asinnya pas, gurihnya pas, crispy-nya banget, dan dalamnya juga kenyal. Aku bakalan cobain pakai saus dan mayones ya teman-teman ya. Tuh dicocok aja seperti ini. Sebenarnya ini tuh cocok pakai antaka teman-teman, cuman kebetulan antaka aku habis, jadi kita makan aja pakai saus dan mayones. Masya Allah. So kalau kalian mau jualan ini disesuaikan aja, sausnya lebih sukaan yang mayones ataupun antaka. Tapi menurut aku saus juga boleh sih kalau udah kepepet, tapi ya tergantung kalian aja. Thank you buat kalian udah nonton.